Di tahun 3067, manusia telah menjelajahi sebagian besar galaksi, menemukan dunia-dunia baru, dan menghadapi peradaban asing. Namun, tak ada planet yang lebih misterius daripada Sipera 9. Sebuah dunia yang pernah dihuni oleh peradaban Maju, tetapi kini hanya tersisa puing-puing dan langit merah yang kelam. Tim ekspedisi dari Federasi Antar Bintang dikirim untuk menyelidiki planet ini. Mereka terdiri dari Kapten Darius Cole pemimpin misi, Dr. Elena Voss arkeolog dan ahli bahasa insinyur, Rolf Sato, spesialis teknologi, Letnan Myra Hill, ahli taktik dan pertahanan, pilot Jace Mendes, pengemudi utama kapal ekspedisi. Begitu mereka mendarat di permukaan planet, atmosfer terasa berat. Kota-kota yang dulunya megah kini terkubur dalam pasir, dan udara dipenuhi bisikan samar. Seolah-olah sesuatu masih hidup di antara runtuhan. Mereka menemukan sebuah monumen dengan tulisan dalam bahasa Saifirian yang telah lama punah. Dengan alat terjemahan, Dr. Aena berhasil membaca sebagian dari pesan itu. Kami membuat kesalahan. Kami membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Penyelidikan membawa mereka ke pusat kota yang terkubur pasir, di mana mereka menemukan sebuah gerbang raksasa tertutup oleh segel energi kuno. Ini bukan sekadar pintu, kata Elena sambil mengamati ukiran di sekitarnya. Ini lebih mirip penjara. Sementara Elena mencoba memahami makna simbol-simbol tersebut, Rolf memeriksa teknologi di sekitarnya. Struktur ini masih aktif, katanya heran. Seolah-olah masih ada sesuatu yang beroperasi di dalam. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan langkah selanjutnya, Jace yang sedang mengawasi perimeter berteriak panik. Ada sesuatu di luar sana. Siluet-siluet hitam dengan mata merah mulai muncul dari bayang-bayang runtuhan. Mereka bukan makhluk hidup, mereka adalah sisa-sisa peradaban Saifirian yang kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Makhluk-makhluk itu menyerang. Myra dan Darius mengangkat senjata mereka, menembakkan peluru plasma yang menyala terang di kegelapan. Namun, makhluk-makhluk itu tidak bisa dihancurkan begitu saja. Mereka bergerak cepat, menghindari tembakan dengan kelincahan yang tidak wajar. Elena, dalam kepanikan, menyentuh segel pada gerbang. Simbol-simbol di permukaannya mulai bersinar, dan sebuah suara menggema dalam bahasa yang tidak dikenal. Gerbang itu terbuka. Di dalam gerbang, mereka menemukan sebuah ruangan luas dengan sebuah sarkofagus raksasa di tengahnya. Dinding-dindingnya penuh dengan ukiran yang menggambarkan kisah Saifirian, bagaimana mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu, dan bagaimana mereka membayar harga atas kesalahan mereka. Elena, kita harus pergi, bisik Darius. Tapi terlambat, sarkofagus itu mulai retak. Cahaya merah membanjiri ruangan, dan makhluk itu terbangun. Ia bukan makhluk biasa. Tingginya hampir 5 meter, dengan tubuh yang tampak terbuat dari kegelapan itu sendiri. Matanya menyala merah seperti api neraka, dan suaranya menggema di kepala mereka. Kalian telah melepaskan aku. Tim ekspedisi merasakan tekanan luar biasa. Seolah-olah keberadaan makhluk ini melampaui logika dan hukum alam. Makhluk itu adalah Sartul, entitas kuno yang disegel oleh Saifirian ribuan tahun lalu. Ia bukan sekadar makhluk, melainkan dewa. Kehancuran entitas yang pernah menghancurkan peradaban sebelum mereka berhasil mengurungnya. Dan kini, ia bebas. Sartul mengangkat tangannya, dan makhluk-makhluk bayangan di luar gerbang menjadi semakin liar. Mereka bukan hanya penjaga Sipera 9, mereka adalah budak Sartul, dikutuk untuk melayani tuannya selamanya. Darius berteriak, kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tim berlari menuju kapal mereka, dikejar oleh bayangan yang tak henti-hentinya menyerang. Rolf mengaktifkan pertahanan otomatis kapal, menembakkan rentetan laser yang akhirnya menghancurkan sebagian dari makhluk-makhluk itu. Namun, Sartul tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan, ia menciptakan pusaran gravitasi yang mulai menarik kapal mereka. Jace berteriak dari kokpit, aku butuh waktu untuk lepas landas. Elena, yang masih membawa alat terjemahan, melihat ke belakang dan mengambil keputusan nekat. Ia berlari kembali ke reruntuhan, menekan tombol pada segel yang sebelumnya mengunci Sartul. Ukiran di dinding mulai menyala lagi. Dari dalam reruntuhan,
Suara lain terdengar, suara peradaban Cypherian yang telah lama hilang. Cahaya keemasan muncul dari dalam monumen, dan perlahan-lahan, kekuatan kuno mulai menarik Sartul kembali ke dalam sarkofagusnya. Makhluk itu meraung marah, mencoba melawan. Namun, Cypherian telah merancang segel itu dengan sempurna. Dengan kekuatan terakhirnya, Sartul menatap Elena dan berbisik dalam bahasa yang kini bisa ia mengerti. Aku akan kembali. Lalu, ia menghilang. Dengan makhluk itu tersegel kembali, badai di Sipera 9 mereda. Langit yang sebelumnya merah kelam perlahan berubah menjadi ungu kebiruan. Tim kembali ke kapal, luka dan kelelahan, tetapi masih hidup. Saat mereka terbang meninggalkan Sipera 9, Elena melihat ke planet itu sekali lagi. Meskipun mereka berhasil mengurung Sartul, ia tahu bahwa segel itu tidak akan bertahan selamanya. Dunia akan melupakan kisah ini, sama seperti Cypherian dahulu. Tapi suatu hari nanti, seseorang akan datang lagi. Dan mungkin mereka tidak akan seberuntung mereka. Untuk saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa manusia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tamat.